Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, Bapak Ibu, para habaib, para kiai, para asatidz, teman-teman semuanya. Sebelum kita mendengarkan nasihat dari guru kita, izinkan kami dan teman-teman untuk mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan panjenengan semuanya menyempatkan waktu untuk hadir dalam majelis yang mulia insyaallah ini dari berbagai macam daerah. Bahkan saya lihat dari Bali, dari Denpasar, dari Karangasem juga datang, dari Situbondo, Bondowoso juga datang, ada yang dari Jember, bahkan dari Kerikilan juga ada. Dari teman-teman perumahan yang ada di Selatan Masjid Pak Ibrahim Asri, dari teman-teman dari Daiman, dari BCD, terima kasih. Kemudian dari teman-teman jamaah dimanapun yang telah hadir di sini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf jika nanti dan selama berjalannya acara ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dimaklumi. Mudah-mudahan majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ingin mengucapkan atas wasahan bihudurikum, selamat datang guru kami yang tercinta, yang kami banggakan, yang selalu kami taati. Beliau Kiai Haji Khairil Akbar sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Tenggoro, tempat kami belajar di tempat beliau, di pondok pesantren beliau kurang lebih 9 tahun insyaallah, dan darinya lah kami mendapatkan sanad keilmuan, sanad Al-Quran insyaallah, dan insyaallah akan terus belajar bersama dengan beliau mendengarkan tutur dan nasihatnya. Dan saya yakin kita semuanya hadir di sini juga sudah siap untuk mendengarkan, menyimak nasihat dari beliau. Insyaallah semuanya akan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين. وقد قال في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين أو كما جاء في الحديث. Hadirin hadirat yang kami muliakan, para ulama, para habaib, semoga majlis kita malam hari ini bagian dari majlis yang mendatangkan macam-macam kebaikan akhirat dan dunia. Di antara yang paling kita harap adalah datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita sebagai seorang yang muslim, muslimah, mukmin, mukminah mengetahui dan meyakini tidak ada bahaya yang lebih besar bagi seorang manusia, seorang hamba melebihi kalau dia bermasalah dengan Tuhannya, bermasalah dengan Allah. Karena Allah adalah pemilik segalanya. Maka kalau orang sudah dimurkai Allah, nggak akan bisa lari kemanapun. Dunia miliknya Allah, akhirat, lari ke akhirat milik Allah, lari ke alam kubur milik Allah, lari ke pojok-pojok dunia juga milik Allah. Tidak ada solusi bagi orang yang bermasalah dengan Allah, yaitu dengan adanya dosa, selain kalau dia kembali kepada Allah kemudian dimaafkan oleh Allah. Di antara janji Nabi kita bagi orang yang hadir di majlis yang semata-mata karena agama, semata-mata karena cari ridhonya Allah, ikut arahan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, adalah terampunkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa kita diganti dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita ini punya banyak hajat. Hajat kita semuanya tidak mungkin tertunaikan, walaupun itu hajat yang terkecil, kalau Allah tidak memudahkan untuk kita. Walaupun hajat itu berupa sabun mandi, kalau Allah nggak mengizinkan, tidak menghendaki seluruh dunia memberi kita satu sabun mandi, tidak akan bisa. Allah telah menjanjikan dalam sebagian firman-Nya, kalau orang itu takwa, mengamalkan perintah, menjauhi larangan, Allah akan terima amalan-amalan dia, termasuk dosanya, termasuk doanya. Orang kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka dia ini akan menjadi bagian dari orang yang takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
Kita sebagai orang beriman yu'minuna bil ghaib. Semua yang tampak zahir, di belakangnya ada pengaturan yang gaib dari Allah. Kita pergi ke rumah sakit untuk berobat, nanti sembuh apa tidak, gaib. Kita buka toko, nanti laku apa tidak, hasilnya gaib. Kita mau daftar pilkada, nanti jadi apa stres, hasilnya gaib. Maka orang-orang beriman akan selalu menghiasi lidahnya, menghiasi hatinya dengan selalu berharap dan berdoa kepada Allah. Maka telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mengatakan kurang lebihnya saya tidak akan nyangka, tidak ngira ada orang beriman dia berani tidur sementara dia belum doa, sementara dia belum baca ayat kursi. Gak kira ada orang beriman yang punya sikap begitu itu. Karena kalau dia bersikap begitu berarti dia benar-benar telah sangat-sangat tidak hati-hati, sembrono banget. Sebentar lagi dia akan masuk di dalam suasana yang dia tidak ingat sekelilingnya. Mau istrinya datang, mau pergi, mertua datang pergi, mau atap rumah mau runtuh, dia nggak tahu. Sekian jam tiap hari, kok berani-beraninya tidur tanpa dia berdoa minta dijaga oleh Allah. Maka hadirin hadirat yang kami muliakan, wujudnya majelis kebaikan yang seperti begini ini di masjid ini dan di musola masjid-masjid yang lain, di rumah kita, di madrasah kita, di kantor-kantor kita, bagi orang beriman merupakan hajat yang terus-terusan diperlukan supaya para hadirin hadirat di majelis diampuni oleh Allah. Akhirnya doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah sudah mengkabulkan, kalau Allah sudah menunaikan, semuanya nggak mantu, nggak masalah. Semuanya tidak membantu, tidak masalah kalau karena Allah sudah nolong. Tetapi kalau Allah belum menolong seseorang, semuanya bantu nggak ada faedahnya karena Allah belum berkehendak untuk menolong. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah telah tolong kalian, maka tidak ada yang bisa ngalahkan. Kalian tidak akan ada yang bisa ngalahkan kalian kalau Allah tolong. Wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah enggak tolong kalian, siapa selain Allah yang bisa nolong? Selain Allah itu hanya makhluk. Dulunya pernah enggak ada, dikehendaki Allah untuk ada, sekarang ada sebagian hadir di majelis ini. Sebagaimana sebelum ada tidak bisa buat apa-apa, selepas diwujudkan oleh Allah, tanpa Allah juga tidak bisa buat apapun, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat tanpa dikehendaki oleh Allah. La ilaha illallah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita tadi hadir dalam majelis kebaikan yang dilantunkan di dalamnya salawat salam kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat itu adalah satu amalan yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah. Selepas iman para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tidak ada amalan yang lebih penting, dan amalan tersebut akan ditanyakan kepada kita selepas iman pertama kali.
melebihi amalan sholat 5 waktu. Orang sholat 5 waktu, sholat subuh umpamanya, ketika tahiyat akhir kok enggak baca salawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatnya belum diterima oleh Allah, salatnya belum. Salat 5 waktu yang begitu penting ternyata tidak akan dianggap sah sebelum orang baca salawat. Dalam sebuah hadis diceritakan, barang siapa dari kalangan laki-laki yang balik meninggalkan Jumatan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama 3 kali berturut-turut, maka Allah akan tutup hatinya, akhirnya tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini sholat Jumat yang hari ini kita tunaikan, khutbahnya kalau nggak ada sholawatnya, khutbahnya nggak sah. Sholatnya kalau nggak ada sholawatannya tidak sah. Begitu pentingnya posisi membaca sholawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beriman kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah tanpa beriman kepada Nabi, tanpa mengikut arahan, ajaran dan contoh yang telah dicontohkan oleh besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah mabul hadis beliau bersabda, siapa yang baca salam kepada aku dari jauh, maka Allah akan tugaskan malaikat untuk menyampaikan salam tersebut kepada saya, kemudian saya akan menjawab salam tersebut. Semoga sholawatan dan salam kita kepada Nabi kita telah tersampaikan kepada beliau, dan beliau telah mendoakan kita semuanya selamat dengan lidah beliau yang termulia. Dari lidah itulah keluar Al-Quran, firman Allah, dan keluar hadis-hadis Nabi atas bimbingan firman dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bersabda dari keinginan beliau, semua yang beliau sabdakan adalah dari bimbingan wahyu. Beliau suatu hari menunjuk ke arah mulut beliau yang mulia sambil beliau mengatakan, ma kharaja minhu illal haqq, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran saja. Maka datang seorang pelajar kepada gurunya, wahai guruku, saya punya banyak masalah, saya sudah banyak doa belum tampak kemakbulannya, berikanlah saran kepada aku supaya terselesaikan masalah-masalah saya. Maka gurunya mengatakan, kalau kamu pengen doa kamu diperkenankan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, berdoalah dengan lidah, dengan mulut yang tidak pernah berbuat dosa walaupun sekalipun. Dos pundi caranipun? Kula kathah dosanipun, kathah salahipun. Nggih, tutuk kula namung setunggal, dos pundi caranipun kula saged ndonga kelawan ilat, kelawan tutuk sing boten nate kangge maksiat, dos pundi? Carane maca selawat sing akeh, engko Kanjeng Nabi ndongane kowe beres urusan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau orang menjaga sholawat kepada Nabi, di samping akan didoakan selamat oleh Nabi, malaikat yang laporan kepada Nabi kita tadi, laporannya bukan hanya sekedar menyebut namanya yang baca sholawat, tapi juga menyebut nama orang tuanya. Ya Rasulullah, si fulan putra si fulan
telah membaca sholawat, telah membaca salam kepada Rasul. Maka itulah kata sebagian ulama, di antara cara berbakti kepada orang tua, cara berbakti yang secara pandangan agama berbakti yang terpenting orang tua untuk orang tua adalah bagaimana orang tua kita ini dikenal oleh Sayyidul Anbiya, Nabi yang pertama kali diizinkan untuk mensyafaati umat, Nabi yang diberi kekhususan punya syafaat kubro, Nabi yang dikhususkan punya syafaat yang terbanyak melebihi seluruh para manusia. Di antaranya dengan kita adanya membaca sholawat, nanti orang tua kita akan dikenal dan dikenalkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Harapannya orang tua kita nanti di mahsyar dikenal oleh Nabi, akhirnya dibela, dan akhirnya dengan berkah kita baca sholawat, orang tua kita pun beruntung, akhirnya bareng-bareng masuk surga bersama Tuhan. Hadirin hadirat yang kami muliakan, datang seorang sahabat Ubay bin Ka'b kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lumayan panjang, yang diantara akhirannya, ya Rasulullah, bagaimana kalau doa saya ini semuanya tak ganti sholawat terus? Doa hajat apapun sholawat. Tentu saja bukan doa-doa yang telah terkhususkan untuk sholat kita. Sholat fardu ada bentuk-bentuk doa khusus, zikir-zikir khusus. Maka Nabi bersabda, idzan tukfa hammaka wa yughfar dzambuka. Kalau kamu menjadikan doa kamu sholawat, apa yang kamu prihatinkan semuanya akan dibereskan oleh Allah. Apa yang kamu prihatinkan semuanya akan dibereskan oleh Allah, dan dosa kamu akan diampuni oleh Allah, akan diampuni. Dalam satu riwayat yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nanti pada hari kiamat, orang yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak baca sholat. Ini kata sebagian ulama, maknanya orang itu kalau banyak baca sholawat dapat doa terus dari mulut Nabi yang termulia, yang darinya keluar Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya orang ini terkucuri rahmat dengan rahmat khusus yang tidak akan dapat kecuali dengan baca sholawat. Akhirnya dirinya akan meningkat kesolehannya, meningkat ketakwaannya, sampai akhirnya layak untuk duduk dekat dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bingung dari mana cara memulai taubat, maka di antara caranya dengan perbanyaklah membaca sholawat. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita semuanya bagian dari cucunya Nabi Adam. Kita ini punya cerita yang begitu mulia, dan ini cerita bersama. Kita punya kakek bersama, yaitu Nabi yang suci, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang beliau ditugaskan di dunia ini untuk mencontohi anak cucunya bagaimana hidup di dunia ini dalam kehidupan yang diridhoi Allah, mulai ujung kaki sampai ujung rambut dalam ridhonya Allah. Itulah yang namanya khalifah, orang yang mengamalkan ridhonya Allah dalam kehidupannya, dalam badannya, mulai ujung kuku sampai ujung rambut. Kita ini cucunya seorang nabi, orang yang dibimbing langsung oleh ilmunya Allah, oleh Allah.
diberi ilmu agama yang tidak ada kelirunya dan gak ada ruginya kalau dipraktekkan. Yang Allah sendiri berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Yang ngajar langsung Gusti Allah. Kita ini sebetulnya orang yang sangat alim, ilmunya ilmu langsung dari Allah, nggak ada keliru. Maka kita sebagai cucunya Nabi Adam semestinya kalau mengenang kakek kita ini adalah orang yang alim, nabi, dapat ilmu langsung dari Allah, mestinya kita juga bersemangat untuk selalu menambah wawasan pengetahuan ilmu agama kita, ilmu pasti yang di dalamnya adalah arahan-arahan bagaimana kita hidup dimanapun, di posisi apapun, selalu dalam ridhonya Allah, selalu dalam keberuntungan. Putune Nabi Adam kedahipun sregep ngaji. Putune Nabi Adam kedahipun sering ngadiri pengaosan, bahkan ngaji-ngaji ngantos saged ngisi pengaosan. Seduanten iki putune Nabi Adam gadah potensi dados tiyang ingkang soleh, bahkan dados tiyang ingkang ngalim. Mugi-mugi sedantenipun sing wicanten kalih sing mireng sami-sami semangat kangge ningkataken belajaripun ngaos agama Islam. Insyaallah sedanten ya insyaallah. Tentunya niki hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Program niku sayektose namung wonten kalih mawon. Program ingkang pasti boten enten rugine. Nomor kalih program spekulasi. Program sing boten enten rugine blas isine bathik tok nggih punika program ngamalaken Islam ingkang dibuta kalih para nabi para rasul, ingkang dibuta kalih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diamalne tiyang kere mlebet swarga, diamalne tiyang sugih mlebet swarga, diamalne pejabat mlebet swarga, diamalaken ibu-ibu mlebet swarga, diamalaken remaja mlebet swarga, diamalaken tiyang sepah mlebet swarga. Sing ora ngamalne cilaka. Sampai kata ulama ngendikaken nek eneng ning Quran kata-kata ilmu utawa ning hadis sing nafsiri mesti bener maksudnya ilmu agama. Kranten ngilmu niku diantawis maknanipun nggih punika pasti. Nek ngilmu donya niku dereng layak kangge dijenengne ngilmu kranten robah-robah. Analisane robah-robah, urusan bangunan robah-robah, urusan kesehatan robah-robah, urusan pertanian robah-robah, sampai gak percaya jane sing bener iki kuliah neng ndi kok robah-robah terus. Zaman cilik aku gak ngono kuwi, basa gedhe kok robah neh, basa aku tuwek robah neh. Tapi nek ilmu agama Islam mboten robah, mulai zaman Nabi Adam ngantos sakne mungkin isine padha. Yakino sing bener, ngamalo sing bener. Ngamal terbagi kalih ingkang wajib kangge dipraktekaken, perkawis-perkawis ingkang haram kangge ditinggalaken, tumuli disempurnaaken kelawan ngamal-ngamal sing hukumipun sunnah. Niku mulai mbah Nabi Adam ngantos dugi Kanjeng Nabi isinipun Islam nggih wonten niku padha. Mboten dadekne tiyang bingung, wong ngamale Islam ngono kuwi to. Yakine kon lurus ning rukun iman 6 niku, tumuli sing wajib dilampahi, sing haram ditinggalne, sing sunah-sunah diusahaaken dimaksimalaken. Mulakno umpama tiyang niku ngaji tok ra ngerti ilmu dunya niku mboten masalah. Paling mati, tapi nek mboten ngerti kanggo agama, mboten paling mati mlebu neraka. Saestu niku. Iki mboten guyon saestu kranten uripe niku ngawur. Mangane ngawur, dagange ngawur, berkeluargane ngawur, serba ngawur, mboten enten pakeme. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, nikilah ilmu ingkang dibeto kalih mbah kita Nabi Adam, ingkang dibeto kalih Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, sing isinipun kepastian kowe melo iki mesti untung.
Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semuanya bagian dari cucunya Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah kakek kita bersama juga, para hadirin wal hadirat. Kok bisa, Pak? Nabi Nuh kan punya murid 80 orang. Kok bisa kita pasti cucunya Nabi Nuh? Bagaimana ceritanya? 80 orang yang bersama Nabi Nuh semuanya tidak punya keturunan. Akhirnya semua yang selepas Nabi Nuh adalah anak cucunya Nabi Nuh, sebagaimana dalam firman Allah, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan aku Allah menjadikan anak cucunya Nabi Nuh inilah yang masih tinggal di dunia ini. Di kita niki nggih putune Nabi Adam, nggih putune Nabi Nuh. Jadi potensi dados tiyang saleh niku lipet-lipet, ya putune Nabi Adam, ya putune Nabi Nuh. Putune Nabi kok beli itu mboten pantes blas. Cucunya Nabi kok nakal itu enggak pantes blas. Kita dengar ini anaknya Pak Ustadz kok enggak rajin ke masjid, itu aja sudah enggak pantes. Apalagi anaknya Pak Yai, lebih enggak pantes lagi. Apalagi anaknya salah satu tokoh besar, wah, nggak pantas lagi. Apalagi putranya umpamanya salah satu imam mazhab 4 kok nggak soleh, lebih nggak pantas lagi. Apalagi kalau putranya seorang sahabat, wah, nggak pantas banget. Nah, kita ini adalah cucunya Nabi Nuh, cucunya Nabi Adam. Kalau nakal, kalau nggak amal agama, benar-benar tidak seyogianya, tidak pantas, tidak sesuai para hadirin. Dirasa kita sebagai cucu Nabi ini penting untuk diwujudkan dalam hati kita, supaya kita ini ada gelora, ada semangat untuk niru kakek-kakek kita. Yang diantara ceritanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah selama 950 tahun siang malam tanpa mengenal capek. Istirahat sebentar, berdakwah lagi. Istirahat sebentar, ngajak umat untuk ke masjid, ngajak umat untuk bertakwa, ngajak umat untuk beriman, ngajak umat untuk menjadi ahli surga. 950 tahun. Maka kita sebagai cucunya Nabi Nuh semestinya punya rasa tanggung jawab. Saya hidup sekali ini, apa yang pernah saya perjuangkan berupa kebaikan? Buat TPA, ikut bangun masjid, ikut menyemarakkan pengajian, membentuk majelis-majelis kebaikan, majelis ibu-ibu untuk pengajian, majelis bapak-bapak, majelis orang tua, majelis anak-anak. Cucunya Nabi Nuh kok nggak pernah ikut andil dalam perjuangan ini, bagaimana ini? Katanya sebagian ulama, kalau orang itu hidupnya nggak ada perjuangannya, itu pahalanya dikit. Malaikat kalau nyatet itu sebentar sudah selesai. Orang ini pernah lahir, gede, mati saja. Tetapi kalau orang itu punya amal perjuangan, walaupun ilmunya belum banyak, dia memikirkan bagaimana TPA di kampungnya maju, akhirnya dia punya amal jariah hidupnya TPA. Bagaimana saya ikut membangun masjid, mewujudkan pengajiannya, akhirnya dia wafat dapat jariah kebaikan-kebaikan dari masjid yang dia perjuangkan. Maka nanti di akhirat sana termasuk orang yang paling banyak pahalanya adalah para pejuang-pejuang kebaikan. Semoga kita semua bersemangat untuk itu. Amin. Ini majelis ini bisa wujud karena ada yang memperjuangkan. Masjid ini ada wujud karena ada yang memperjuangkan. Kita bisa sedikit-sedikit baca Quran ini karena ada ustadz yang memperjuangkan, akhirnya ngajari kita huruf hijaiyah, akhirnya kita bisa kenal dengan Al-Quran. Maka orang hidupnya yang tidak ada perjuangan begitu banyak kerugiannya. Nah, kita ini adalah cucunya seorang nabi yang diceritakan siang malam memperjuangkan kebaikan 950 tahun. Kemudian akhirnya beliau dapat wahyu dari Allah bahwa jatah hidayah sudah habis.
semua yang di dunia ini selain 80 orang adalah musuh-musuh Allah. Semuanya tidak akan dapat jatah hidayah sampai kapanpun. Innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sesungguhnya sekali-kali tidak akan ada lagi yang beriman dari kalangan kaummu kecuali yang telah beriman. Maka Nabi Nuh kakek kita ngangkat tangan. Sekali angkat tangan, ya Allah, orang-orang yang sudah tidak dapat jatah hidayah tadi, ya Allah, hidup di dunia juga malah buat kerusakan aja, hancurkan mereka tanpa tersisa. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sekali angkat tangan, langit ngucurkan airnya sampai seluruh kebatilan tenggelam. Bumi mengeluarkan mata airnya sampai semua kebatilan di dunia ini hancur dengan sekali angkat tangan doanya kakek kita Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di kita ini cucunya Nabi yang nyontoin menyelesaikan masalah dengan doa. Kita sebagai orang beriman semestinya malu dong. Pak Lurah sudah dihubungi, Pak Dukun sudah dihubungi, kalau perlu Bu Dukun sudah dihubungi. Tetapi Allah lupa dihubungi. Mulai pejabat, rakyat, orang kaya, orang pintar sudah dihubungi, Allah malah nggak kita hubungi dengan serius. Padahal makhluk itu semuanya dulunya pernah tidak ada. Selepas ada kok kita bisa salah paham, bisa datangkan manfaat madarat tanpa Allah itu gimana? Maka kita latihan, ada hajat keluarga hanya minta kepada Allah, punya hajat pribadi minta kepada Allah, punya hajat urusan desa minta kepada Allah, punya hajat urusan negara minta kepada Allah, dengan keyakinan selain Allah itu tidak bisa memberi. Selain Allah bisa memberi itu perasaan aja. Semua yang mereka berikan bukan ciptaan mereka, itu milik Allah semuanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengaku dia bisa mewujudkan sesuatu dari tidak ada ke ada. Semuanya milik Allah di aku-aku. Awak-awakku dewe, kapan kita punya pabrik badak? Dengkul-dengkulku dewe, kapan kamu punya pabrik dengkul? Omah-omahku dewe, kapan kamu punya pabrik pasir? Kapan kamu punya pabrik semen? Kapan kamu punya pabrik bumi? Itu semuanya milik Allah yang kamu aku-aku. Itulah yang masuk akal. Minta hanya kepada Allah, minta kepada makhluk itu memalukan hakikatnya para hadirin. Andaikan kita zahirnya minta kepada makhluk, rasakan ini hanya tasabub saja, hati kita hanya tawadhu kepada Allah. Akhirnya dunia para hadirin diisi oleh anak cucunya Nabi Nuh, jadi raja-raja dunia yang orangnya gede-gede, tingginya 60 dhiro'an, penguasa-penguasa dunia, silih berganti sampai akhirnya penguasa dunia banyak didominasi oleh orang-orang Yaman, oleh kaum Tubba. Yang mana para raja-raja Yaman selepas zaman anak cucu Nabi Nuh ini adalah ahlu kitab, orang-orang yang mengikut salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Yang masyhur di Yaman ikut ajarannya Nabi Musa. Kalau Nasrani tempatnya di daerah-daerah negeri Syam. Kalau di Yaman ahli kitabnya adalah para Yahudi. Maka di antara ajaran Yahudi adalah adanya berangkat haji.
Maka raja Yaman, salah satu raja Yaman bersama para ulamanya, ulama Yahudi waktu itu berangkat haji ke Mekah. Dan berangkat hajinya selalu melewati Madinah yang sekarang ini, Yathrib, Madinah yang Madinah Munawwarah ini bagian dari kekuasaannya raja-raja Yaman. Maka begitu sampai ke Madinah sekarang, salah satu ulamanya Yahudi bilang pada Raja Tuba, wahai raja, akan datang satu masa Nabi akhir zaman akan diutus oleh Allah. Dia akan lahir di Mekah, tempat yang kita akan berangkat ke sana. Tetapi nanti tinggalnya dan meninggalnya adalah di Madinah ini, di tempat ini. Maka Raja Tuba mengatakan, kalau begitu saya harus nyambut Nabi akhir zaman. Saya harus buat rumah khusus untuk Nabi akhir zaman di Madinah, yang waktu itu namanya belum Madinah. Maka akhirnya Raja Tuba pun memerintahkan bawahannya untuk membangun tempat khusus, rumah khusus, dalam sebagian riwayat bertingkat, khusus untuk menyambut Nabi akhir zaman. Waktu berlalu, generasi berlalu, maka orang-orang Yahudi di Yaman, mereka izin kepada rajanya bahwa kami izin untuk hijrah ke Madinah yang sekarang untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Maka itulah diantara ceritanya kenapa orang-orang Yahudi bisa tinggal di sekitaran Madinah. Mereka hijrah dari Yaman untuk menyambut Nabi akhir zaman. Kemudian ada juga beberapa orang, beberapa kabilah Aus dan Khazraj juga ikut hijrah ke situ, yang mereka tidak beragama, orang-orang Ansar. Mereka tinggal di Madinah, bertetangga dengan orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi kadang-kadang tengkar dengan orang-orang Ansar, orang-orang Aus Khazraj, dan beberapa kali mereka kalah. Maka Yahudi bilang, tidak lama lagi akan datang Nabi akhir zaman. Kami akan mengikut Nabi akhir zaman. Kalian semua akan kita kalahkan karena kami akan ditolong oleh Allah. Begitu seringnya Yahudi Madinah ini bicara mengenai Nabi akhir zaman, sampai orang-orang Aus dan Khazraj jadi penasaran, Nabi akhir zaman itu siapa sih? Kok begitu hebatnya sampai diceritakan oleh orang-orang Yahudi, bahkan rumahnya pun sudah disiapkan. Akhirnya orang-orang Madinah begitu mendengar yang mulia dan besar Muhammad SAW diutus di Mekah, mereka cepat-cepat berbondong-bondong untuk penasaran pengen ketemu dengan Nabi kita. Akhirnya ketemu sekian banyak orang-orang Ansor, mereka dapat hidayah, akhirnya memeluk Islam. Maka yang mulia dan besar Muhammad SAW mengutus sahabat Mus'ab bin Umair dan beberapa temannya untuk menyertai orang-orang Ansor yang telah masuk Islam tadi untuk membuat suasana agama di Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum Nabi diperintahkan untuk meninggalkan Mekah. Maka akhirnya hampir seluruh kota Madinah, setiap rumahnya sudah ada yang muslim. Ketika Nabi kita datang ke Madinah, orang Islamnya tidak kurang dari 1.500. Tetapi aneh bin ajaib, para hadirin hadirat yang kami muliakan, orang-orang Yahudi sendiri yang jadi asbab hidayahnya orang-orang Madinah, mereka tidak mau beriman. Mereka yang bicara kehebatan Nabi akhir zaman, yang mereka cerita mengenai sifat-sifatnya Nabi akhir zaman, begitu Nabinya datang beneran nggak beriman. Yang beriman malah orang dari luar mereka, orang-orang Aus dan Khazraj.
Maka selepas 13 tahun di Mekah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, beliau diperintahkan untuk berangkat ke Madinah. Singkat cerita, selepas beliau mampir ke Kuba, beliau berangkat ke Madinah menjelang azan Jumat. Baru berangkat beberapa ratus meter, masuklah azan, yang itu Nabi diperintahkan untuk Jumatan pertama kali dalam sejarah Islam sebelum beliau masuk ke Madinah. Akhirnya kalau kita jalan kaki dari Masjid Kuba ke arah Masjid Nabawi, nanti ada namanya Masjid Jumat. Ini masjid yang pertama kali dalam Islam untuk Jumatan, menjelang Nabi berangkat ke Madinah. Akhirnya Nabi sampailah ke Madinah. Selepas Jumatan berangkat lagi di Madinah. Di Madinah disambut oleh laki-laki, oleh perempuan, oleh remaja, oleh anak-anak, orang-orang yang telah beriman. Mereka menyambut Nabi, melantunkan pantun-pantun pujian, sanjungan pada Nabi dan syukur dengan kedatangan Nabi sambil menabuh rebana. Ini kata sebagian kiai, ada benernya bahwa wali yang tertinggi selepas para anbiya itu adalah sahabat. Sahabat itu diantara kehidupannya adalah nasitan sambil nabuh rebana. Maka wali itu kalau belum nabuh rebana dikhawatirkan derajatnya masih kurang tinggi. Nabi bersabda, Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku di atas semua makhluk selain para nabi dan para rasul. Selain para nabi, para rasul, derajat yang tertinggi adalah sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi Muhammad. Mereka melantunkan Tola'al Badru alaina, yang diantara akhir dari pantun tadi bukan sekedar bergembira dengan kedatangan Nabi, tapi mereka menyatakan bareng-bareng, Jikta bil amril mutok. Kami bukan sekedar bergembira dengan kedatangan Tuhan, tapi kita siap untuk mentaati. Yang dibahasakan oleh sebagian ulama, kami bukan hanya pengen bergembira dengan kedatangan Tuhan, dengan kelahiran Tuhan, dengan terutusnya Tuhan, tetapi kami siap apapun resikonya untuk menggembirakan Tuhan. Mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tidak mau seperti Bani Israel yang diperintah oleh Nabi Musa untuk berangkat, mereka nggak ada yang ikut. Malah mereka bilang kepada Nabi Musa, kamu dan Tuhan kamu silakan berangkat, silakan berjuang, kami nggak mau ikut. Tapi kami, sahabat-sahabatmu di Madinah, andaikan engkau memerintahkan kami untuk terjun dari gunung, kami siap. Untuk mengarungi lautan, kami siap. Untuk masuk ke api yang menyala, kami pun siap, demi untuk menggembirakan Tuhan. Jadi cerita kedatangan Nabi di Madinah ini merupakan satu gambaran bagaimana dulu sahabat saged dados wali sing onjo sanget, inggil sanget, kranten, gadah kemantepan, sikap ingkang luar biasa. Napa mawon resikone kersane Kanjeng Nabi remen, walaupun mati, walaupun ketulo-tulo, walaupun hancur, walaupun kobong, walaupun glundung, walaupun kelelep, ora masalah. Kanjeng Nabi tentuan remen nek ningali kita niki ngamalaken agama, ngamalaken Islam ingkang sampun diwarasaken Kanjeng Nabi dumateng kita. Insyaallah sedanten. Insyaallah. Kita bil amrul mutok. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW di Madinah, beliau punya keluarga namanya Bani Najjar. Bani Najjar mengatakan, ya Rasulullah, kami ini keluarga Tuhan di Madinah, kami lebih berhak untuk jadi tempat singgah Tuhan, kami ini keluarga. Maka kita lihat dalam sejarah panjangnya Nabi, Said Abdullah wafat di Madinah,
kemudian ibunya Nabi juga wafat dekat dengan Madinah. Memang keluarga Nabi sudah ada di Madinah. Kemudian kakek Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Hashim, kakek Nabi yang bernama Hashim, wafatnya di jalur Gaza yang sekarang lagi konflik. Itu di jalur Gaza. Beberapa bulan yang lalu datang keponakannya Habib Umar Habibullah, Habib Abdurrahman bin Habib, menginap di rumah saya 2 hari. Cerita kalau kami ini sebelum konflik Gaza itu setiap tahun sekali 2 kali dengan rombongan Yaman ziarah Sayyid Hashim yang di Gaza. Terus imam kita, Imam Asy-Syafi'i Muhammad Idris juga lahirnya di jalur Gaza. Beberapa bulan yang lalu ada tamu ke pondok kami cerita bahwa saya tinggalnya di Gaza di rumahnya Imam Syafi'i. Saya mengajar di sana, sekarang jadi tempat fatwa cabang Al-Azhar. Itu ada beberapa makomnya keluarganya Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya nggak tahu putrinya atau apa ini. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, urusan saya tinggal di mana ini terserah Allah, dan Allah telah berikan ilham kepada unta saya untuk dia berhenti di tempat yang mana Allah ridho untuk saya tinggal di situ. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan untaku bergerak, sesungguhnya untaku telah diberi ilham oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Di mana dia berhenti, disitulah nanti saya akan tinggal di situ. Maka untanya Nabi bergerak. Ternyata untanya Nabi berhenti di rumahnya Abu Ayyub. Rumah inilah yang dulu dibangun oleh Tubak sekian abad sebelumnya. Kadang-kadang orang kalau dengar sekilas Madinah itu miliknya Aus Khazraj, Madinah itu miliknya Yahudi, Madinah bukan. Madinah itu memang sudah disebutkan di kitab-kitab terdahulu, memang itu miliknya Sayyidul Anbiya. Rumahnya sebelum ada rumahnya yang ada pertama kali rumahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Itu rumahnya dihuni Abu Ayyub yang beliau beli atau dari waris-waris sebelumnya sampai akhirnya ditempati Nabi. Itulah rumah yang telah diterima oleh Allah hasil niatnya salah satu raja di Yaman, Raja Tumbak, salah satu raja Tumbak. Akhirnya Nabi kita tinggal di situ itu sekian lama. Kemudian orang-orang bilang, di mana kita bangun masjid ya Rasulullah? Di tempat yang unta saya berhenti. Ternyata untanya Nabi kita berhentinya tidak jauh dari rumahnya Abu Ayyub, hanya beberapa meter. Akhirnya beliau di Madinah sambil bangun masjid. Rumah yang telah disiap oleh beliau, kalau bangun masjid tinggal ngawasi, keluar rumah sudah kelihatan semua. Yang posisinya rumahnya Abu Ayyub itu kurang lebihnya sekarang adalah sejajar dengan kubah hijau di luar pagar Masjid Nabawi. Jadi pelataran itulah kurang lebih rumahnya Abu Ayyub, sejajar dengan kubah hijau sekitar di luar pagar. Kubah itu sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi, dan beliau tinggalnya di situ sambil ngawasi pembangunan Masjid Nabawi yang luasnya waktu itu dibangun pertama 30 meter kali 35 kurang lebih. Nabi mengatakan bahwa kita akan bangun masjid. Maka perempuan-perempuan bilang, ya Rasulullah, kami juga pengen ikut bangun masjid. Maka Nabi mengatakan, wanita kalau malam bagian mendekatkan bahan bangunan ke masjid, laki-lakinya nanti kalau siang bagian bangun masjidnya. Maka Masjid Nabawi zaman Nabi itu dibangun bareng-bareng antara para sahabat laki-laki dan para sahabat. Akhirnya terbangunlah Masjid Nabawi. Dari situ Nabi membuat gerakan hidayah, menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia.
berkembang sampai seluas sekarang kurang lebih 10 hektar bangunan di Masjid Nabawi. Dari asalnya hanya 30 kali 3. Jadi seleranya para anbiya, seleranya Sayyidul Anbiya adalah membangun masjid, memakmurkan masjid. Itulah yang seharusnya kita terus semuanya. Insya Allah semuanya ya, insya Allah. Kemudian memang dunia ini tempatnya meninggal, bukan tempat tinggal. Menjelang wafatnya Nabi, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kita bersabda di hadapan para sahabat, "Hadza awanu qita'i abhari." Ini waktunya urat yang menuju jantungku putus. Ini menjelang Nabi wafat. Maka para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Ini sebab racun yang telah dibuat Yahudi sekian tahun yang lalu di kambing yang saya makan beberapa suap. Mulai saat itu racun itu ngrogoti saya, pas hari ini urat menuju jantung saya putus. Maka kita jangan heran Yahudi membunuh di Gaza, terjang. Wong Sayyidul Anbiya aja loh diracun oleh Yahudi. Saking jeleknya Yahudi, sampai kita setiap sholat diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari jalan Yahudi, ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang memang dimurkai oleh Allah. Maka akhirnya Nabi kita mulai sakit. Banyak kejadian besar dalam sejarah Nabi kita dimulai dari Senin. Lahirnya beliau hari Isnin, diangkat jadi Nabi hari Isnin, sampai 2 pekanan sebelum wafat mulainya beliau sakit dari hari Isnin. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa kebaikan untuk umat Muhammad ini semuanya anaknya hari Isnin, karena bermulanya dari lahirnya Nabi kita hari Isnin. Maka Nabi kita mulai sakit, mencontohkan kepada umat bagaimana pentingnya umat itu selepas iman menjaga sholat 5 waktu, dipentingkan melebihi segala yang penting. Maka beberapa hari awal dalam 2 mingguan itu Nabi kita berangkat ke masjid sambil mengikat kepala beliau yang mulia dengan ikat kepala karena sakit banget. Beliau mengimami sambil berdiri dengan kelihatan sakit. Kemudian berikutnya Nabi kita tambah lemah lagi, berangkat ke masjid tidak bisa berjalan dengan tegak. Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali memapah beliau, menyampaikan beliau ke tempat ngimami. Beliau ngimami dengan duduk. Sambil beliau ketika berangkat kaki beliau kanan kadang-kadang keseret, kiri keseret karena saking lemahnya beliau. Ini terus sholat jamaah di masjid. Ini contoh yang terakhir dari Nabi kita, bahwa Nabi kita mencontohkan umatnya supaya memperhatikan sholat 5 waktu bahkan berjamaah selama masih mampu. Sampai kaki beliau terseret-seret sudah kurang bisa menapak, masih terus jamaah di masjid ngimami sambil duduk. Sampai 3 harian terakhir beliau banyak pingsan, sudah tidak memungkinkan untuk berjalan dan tidak memungkinkan untuk ngimami, baru beliau 3 harian sholatnya di rumah. Sebelum itu beliau selalu kelihatan sholatnya di masjid. Maka di akhir-akhir kehidupan beliau ada pesan-pesan beliau yang sangat-sangat penting, yang pesan itu merupakan pesan terakhir yang seharusnya menjadi yang paling kita perhatikan. Di antara yang masyhur adalah beliau mengatakan as-shalah, 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 yang kurang lebihnya artinya, wahai umatku, perhatikanlah sholat kalian, perhatikanlah sholat kalian. Ini wasiat Nabi terakhir. Dalam hadis riwayat Tabrani Nabi kita bersabda, uridat alayya a'malu ummati. Kalau kita ini nggak memperhatikan sholat, itu akan ditampakkan kepada Nabi kita, nanti akan mengecewakan Nabi kita. Maka setiap kita dengar azan, rasakan, nanti kalau saya dilaporkan oleh para malaikat amalan saya pada Nabi, saya kok malas-malas, malah menjauh dari masjid, malah lalai. Nanti kalau Nabi kita kecewa pada kita, nanti kalau hari kiamat beliau murka pada kita, bagaimana nanti?
Beliau sudi enggak mensyafaati kita? As-shalah di antara yang paling dipentingkan Nabi, wasiat terakhir. Karena orang itu kalau bisa menjaga sholatnya, nanti amalan-amalan yang lain akan dimudahkan oleh Allah untuk terjadi. As-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah sholat kalian dan perhatikanlah bawahan-bawahan kalian. Kita ini punya bawahan, namanya pekerja, namanya istri, namanya masuk juga menurut sebagai lama anak, bawahan-bawahan kita. Orang-orang yang waktu mereka telah diserahkan untuk kita program. Kita punya tanggung jawab, insya Allah sudah kita program dalam ridhonya Allah atau belum? Ada orang hari-hari maksiat, bahkan hari-hari tidak beriman. Beberapa menit sebelum wafat dia bersyahadat masuk surga kekal abadi selama-lamanya. Allah telah serahkan program anak kita, program tetangga kita, program murid kita, program pelajar kita, program pekerja kita. Sehari di program 10 jam, 8 jam. Sudah pernahkah kita memikirkan program yang kita programkan kepada mereka itu diridhoi Allah atau tidak? Waktunya manusia kurang 1 menit diisi dengan iman, bisa untuk membeli surga yang paling kecil luasnya 10 kali lipat dunia. Maka kita lihat diri kita ini semuanya adalah amir-amir sebetulnya, ngamiri minimal dirinya sendiri, ngamiri istrinya, ngamiri pekerjaannya. Ini diantara pesan Nabi, orang-orang yang di bawah kita perhatikan urusan agamanya, urusan hak-haknya untuk kita tunaikan. Insyaallah kita semua nyanyi insyaallah. Nabi pesan, Nabi piksa, bangun lagi, piksa. Kemudian di antara pesan beliau yang terakhir, angfiru jaisa Usamah, terus kirimkanlah rombongan perjuangan, rombongannya Usamah ibnu Zaid. Yang kata sebagai ulama maknanya Nabi tidak ingin umatnya ini terputus dari rombongan-rombongan yang terus memikirkan bagaimana agama ini semuanya terperjuangkan. Maka kita ini punya tanggung jawab untuk menjadi bagian dari yang memperjuangkan agama. Di panggung kita, para ustadz kita dukung, para penceramah kita dukung, para dai kita dukung supaya perjuangan agama tidak putus. Kalau perjuangan agama putus, nanti agamanya akan nggak ada yang pikirkan, akan melemah. Maka tanggung jawab kita semuanya mendukung yang telah berjuang dan menggabungkan diri kita menjadi bagian para pejuang. Insya Allah semuanya insyaallah. Kemudian yang terakhir, kebaikan-kebaikan yang telah diceritakan tadi para hadirin hadirat yang kami muliakan akan mudah terwujud kalau hati kita dipenuhi dengan cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada para nabi, para rasul, cinta pada keluarganya, cinta kepada para ulama, cinta kepada para muslim muslimah. Maka kalimat terakhir yang terucap dari lidah Nabi yang termulia, beliau mengatakan, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, kumpulkanlah aku dengan teman-teman yang terbaik. Maka bagaimana hati kita ini, kita isi rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, rindu kepada orang-orang saleh, rindu kepada para ulama, rindu kepada tokoh-tokoh kebaikan, supaya kita mudah meniru beliau dan akhirnya dikumpulkan beliau di dunia ini dan nanti di akhirat dikumpulkan dengan beliau-beliaunya. Semoga Allah pilih kita semuanya. Amin. Maka itulah di antara pendidikan yang terpenting yang diajarkan Nabi kepada umat, pendidikan cinta. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian 3 perkara, hubbi Nabi, dididik cinta pada Nabi, wa hubbi ahli baiti, cinta pada keluarganya, wa qiraatul Quran, bukan dididik untuk membaca Quran,
cinta baca Quran. Kadang-kadang orang tua itu begitu semangat didik anaknya supaya baca Quran sampai dibawakan cemeti, dibawakan cambuk. Akhirnya anaknya setiap melihat Quran seperti masuk penjara. Bagaimana kita sampaikan pada anak kita, baca Quran itu menguntungkan, baca Quran itu pahala, baca Quran itu terangkan hati, baca Quran itu menyelesaikan masalah, baca Quran itu zikir yang terbesar. Akhirnya anak kita melihat Quran itu seperti melihat perkara yang begitu menyenangkan. Akhirnya suka baca. Cinta itulah awal dari tergeraknya orang kepada yang dicintai. Kalau yang dicintai benar, nanti akan menuju kebenaran. Maka istilah hati kita dengan cinta pada hal-hal yang telah disebutkan. Kalau semuanya ya, itu semuanya anugerah dari Allah. Dan mohon doanya sebagian teman kita akan berangkat latihan untuk meneruskan perjuangan-perjuangan itu. Kemarin ada rombongan kita bentuk ke Jambi. Di sana lebih 1.000 orang dari orang-orang hutan yang tidak kenal dengan agama, yang belum berpakaian, orang-orang suku Kubu. Mereka pada masuk Islam, pada berpakaian, bahkan sekarang pada ngaji, bahkan sebagian sudah hafal sekian juz. Orang-orang yang sama sekali nggak ada yang mikirkan, tapi mereka adalah saudara kita, cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh, mesti ada potensi hidayah. Setelah pas didekati ternyata benar. Kemarin ada cerita, ada rombongan ulama dari South Africa. Mereka mengatakan, kami ini orang South Africa dulunya nggak ada yang Islam. 400-an tahun yang lalu kami semuanya nggak ada yang Islam. Yang mengislamkan kami orang Indonesia. Kok bisa? Iya, ini zaman penjajahan di Indonesia, tokoh-tokohnya Indonesia banyak dibuang ke sana. Ternyata yang dibuang itu para dai, para pejuang. Dibuang bukan mati, malah dibuang bawa madrasah, munculkan suasana Islam di South Africa. Maka di sana semua muslim itu jasanya orang Indonesia. Sekian juta orang Islam semuanya dari awalnya orang Indonesia. Kemudian datang lagi rombongan ulama dari India, dari Sri Lanka. Dia bilang, kami ini di Sri Lanka mayoritas Hindu. Yang paling berjasa menyebarkan Islam di Sri Lanka adalah orang-orang Indonesia. Tidak ada kampung muslim pun di Sri Lanka mesti di situ ada masjid Indonesia. Masa iya? Dan kami ini dari ibu, dari apa? Masih ada darah Indonesia. Mukanya sudah India semua tapi katanya darah Indonesia. Karena dulu tempat kami Hindu semua, orang-orang yang dibuang oleh para penjajah Indonesia itu orang-orang Belanda itu ternyata dai-dai, ulama-ulama. Akhirnya kami kenal agama dengan sebab orang-orang Indonesia. Orang Indonesia ini ternyata kalau ada pikir perjuangan dibuang kemana saja jadi berkah, apalagi nggak dibuang, dibuang aja berkah. Kemudian dulu saya pernah ngaji sebentar di Pakistan. Itu punya teman dari Madagaskar, Afrika lagi. Dia bilang, kakek saya yang kesekian orang Indonesia. Kami ini di sana orang Afrika nggak kenal dengan Islam, yang kenalkan orang Indonesia di Madagaskar. Di sana ada komunitas Melayu, semuanya sampai sekarang masih bahasa Melayu. Maka kita kemarin ngirim rombongan ke Italia, ngirim rombongan ke Filipina. Beberapa bulan yang lalu ada 100 orang lebih di Filipina masuk Islam. Dan Allah telah sampaikan kepada nabinya kurang lebihnya bahwa di akhir zaman umat Muhammad ini semuanya masuk Islam. Maka kalau kita ini menginginkan hidayah dari sekarang, nanti ada perkembangan Islam, kita masuk kuburan dapat kiriman pahala dari mana-mana. Kalau semuanya niat insyaallah. Itu semua anugerah dari Allah. Kita akhiri majlis kita dengan minta kepada Allah supaya kita hidup sekali ini meridhokan Allah dan tidak mengecewakan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, teruskanlah kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, berilah kami jadi hamba-Hamba-Mu yang saleh, hamba-Hamba-Mu yang lurus, hamba-Hamba-Mu yang takwa. Ya Allah, karunia-karunia yang Kau berikan kepada hamba-Hamba-Mu yang takwa, ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak cucu kami, kepada penduduk Banyuwangi, kepada penduduk Jawa Timur dan Indonesia ini, ya Allah, pejabatnya, rakyatnya, ulamanya, dan semua penghuninya, ya Allah, dan kepada teman-teman muslim kami di mana saja berada, ya Allah, khususan yang terzalimi, khususan yang di Palestina, ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang takwa, hamba-Mu yang saleh, salihah. Jauhkanlah keburukan itu dari langkah-langkah kami, dari keputusan-keputusan kami, dari kehidupan kami, dari negeri kami, dari yang hadir di majelis ini, dari semua teman muslim kami di mana saja mereka berada, khususan yang terzalimi, khususan yang di Palestina. Ya Allah, jadikanlah majelis ini berkah, berkah untuk kami, berkah untuk semua yang hadir, berkah untuk negeri kami, berkah untuk seluruh alam. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, tuntunlah kami semuanya untuk selalu dalam ridha-Mu. Ya Allah, tuntunlah kami semuanya untuk selalu tidak mengecewakan Nabi kami yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh wali-Mu, ya Allah, dengan berkahnya seluruh nabi-Mu, ya Allah, dengan berkahnya seluruh rasul-Mu, ya Allah, dengan berkahnya yang mulia dan besar Muhammad SAW, kabulkanlah doa-doa kami, tunaikanlah hajat-hajat kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, bayarlah hutang-hutang kami, hilangkanlah kesembuhan kami, ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa rintangan, murni anugerah-Mu Allah, murni anugerah-Mu Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.